Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika bersama Bu Idel. Kompetensi dasar 3.4 menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel. 4.4 menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Tujuan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menerapkan sistem pertidaksamaan linear dua variabel, nilai optimum fungsi, dan aplikasi program linear dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat mengemukakan langkah-langkah membuat grafik sistem pertidaksamaan linear serta menentukan himpunan penyelesaiannya. Yang kedua, peserta didik mampu mencari solusi dari permasalahan kontekstual dengan menggunakan konsep program linear. Nah, kita masuk ke bab program linear. Konsep program linear biasanya digunakan dalam bisnis dan ekonomi. Dalam kegiatan produksi dan perdagangan, baik pada industri skala besar maupun kecil, tidak terlepas dari masalah laba yang harus diperoleh oleh perusahaan tersebut. Target utamanya untuk mendapatkan pendapatan yang sebesar-besarnya dengan meminimumkan pengeluarannya. Untuk tujuan tersebut, pihak manajemen perusahaan membuat beberapa kemungkinan dalam menentukan strategi yang ditempuh. Misalnya, dalam memproduksi dua macam barang dengan biaya dan keuntungan berbeda. Pihak perusahaan dapat menghitung keuntungan yang mungkin dapat diperoleh sebesar-besarnya dari kedua macam barang tersebut. Dengan memperhatikan bahan yang diperlukan, keuntungan per unit, biaya transportasi, dan sebagainya dari setiap barang. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, digunakan konsep program linear. Jadi, program linear adalah cara untuk menyelesaikan suatu masalah atau penyelesaian optimum. Menggunakan metode matematika yang dirumuskan dalam suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, kita masuk ke submaterinya, kita bahas sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Apa yang dimaksud pertidaksamaan linear dua variabel? Pertidaksamaan linear dua variabel adalah kalimat matematika yang memuat dua variabel, misalnya X dan Y. Dan pangkat tertinggi 1 dan dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan lebih besar dari, kurang dari, lebih besar sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Penyelesaian dari sistem pertidaksamaan merupakan irisan dari sistem pertidaksamaan. Nah, selanjutnya contoh pertidaksamaan 5x tambah 2y kurang dari sama dengan 20. Contoh kedua, x kurang 2y lebih besar sama dengan min 4. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh soal. Disimak ya. Contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel berikut ini. 3x ditambah 2y kurang dari sama dengan 12. X kurang y kurang dari sama dengan 3. X lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0. Untuk x, y anggota bilangan real. Langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama, menggambarkan dan menentukan daerah himpunan penyelesaian masing-masing pertidaksamaan tersebut. Selanjutnya, menentukan titik potong garis terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, kita cari persamaan garis 3X tambah 2Y sama dengan 12.
Misalkan X sama dengan 0, substitusikan X sama dengan 0 ke 3X ditambah 2Y sama dengan 12. 3 dikali 0 ditambah 2Y sama dengan 12. 0 ditambah 2Y sama dengan 12. 2Y sama dengan 12, sehingga Y sama dengan 12 bagi 2 hasilnya 6. Jadi, didapat titik 0,6. Selanjutnya, kita misalkan Y sama dengan 0. Substitusikan ke persamaan 3X ditambah 2Y sama dengan 12. 3X ditambah 2 kali 0 sama dengan 12. 3X ditambah 0 sama dengan 12. 3X sama dengan 12, sehingga X sama dengan 12 dibagi 3 hasilnya 4. Jadi, didapat titik 4,0. Selanjutnya, kita mencari titik potong X kurang Y sama dengan 3. Misalkan X sama dengan 0, substitusikan nilai X sama dengan 0 ke X kurang Y sama dengan 3. Ganti X-nya dengan 0, sehingga hasilnya Y sama dengan min 3. Didapat titik 0,-3. Selanjutnya, misalkan Y sama dengan 0. Substitusikan ke X kurang Y sama dengan 3. Ganti Y-nya dengan 0, sehingga didapat X sama dengan 3. Jadi, didapat titik 3,0. Langkah kedua, menggambar garis pada bidang kartesius dengan titik potong yang sudah didapat. Persamaan garis yang pertama, 3X ditambah 2Y sama dengan 12. Nah, kita bikin bidang kartesius, sumbu X dan sumbu Y. Dengan titik pusat 0,0. Kemudian kita masukkan titik koordinat yang kita dapatkan tadi, di mana dapat titik 0,6, kemudian 4,0. Kita hubungkan dua titik tersebut dengan sebuah garis. Selanjutnya, X kurang Y sama dengan 3. Persamaan garis yang kedua, kita bikin bidang kartesius, sumbu X dan sumbu Y. Kemudian titik 0. Dan kita masukkan titik koordinat tadi, yaitu 0,-3 dan 3,0. Kita hubungkan dua titik koordinat tersebut dengan sebuah garis, sehingga didapatlah persamaan garisnya. Selanjutnya, mengambil sembarang titik uji. Misalnya, kita ambil yang paling mudah, yaitu titik 0,0, untuk disubstitusikan ke dalam pertidasamaannya. Nah, kita gambar lagi garis yang 3X. Ya, yang pertama tadi kita gambarkan bidang kartesiusnya. Nah, ini adalah garis grafik pertidasamaan garis 3X tambah 2Y kurang dari sama dengan 12. Kita substitusikan nilai X dan Y ke pertidasamaan tersebut. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 0 kurang dari sama dengan 12. Dan jawabannya adalah benar. Sehingga ketika jawabannya benar, yang kita arsir adalah daerah yang mendekati titik 0,0. Selanjutnya, kita akan uji pertidaksamaan garis yang kedua. Nah, kita gambar dulu grafik pertidaksamaannya. Ini adalah pertidaksamaan X dikurang Y kurang dari sama dengan 3. Kemudian kita substitusikan nilai X dan Y-nya ganti dengan 0. Sehingga didapat hasilnya adalah 0 dikurang kurang dari sama dengan 3. Dan jawabannya adalah benar. Sehingga yang diarsir adalah daerah yang ke atas yang mendekati titik 0,0. Selanjutnya, garis yang pertidaksamaan garis yang ketiga, yaitu X besar sama dengan 0. Nah, kita gambar dulu bidang kartesius
dan kita tentukan daerah yang akan kita arsir. Karena X besar sama dengan 0, artinya ini adalah daerah sumbu X yang positif yang diarsir. Kemudian pertidaksamaan garis yang keempat, yaitu Y besar sama dengan 0. Kita gambar bidang kartesiusnya, dan kita arsir adalah daerah yang sumbu Y positif, karena Y-nya lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya, penyelesaian dari sistem pertidaksamaan daerah himpunan penyelesaian merupakan irisan penyelesaian dari setiap pertidaksamaan tadi. Jadi, kita mencari irisan dari keempat pertidaksamaan tersebut. Dan itulah yang merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, gambar arsiran warna kuning itu pertidaksamaan garis yang pertama. Biru itu pertidaksamaan garis yang kedua. Kemudian ungu itu pertidaksamaan garis yang ketiga. Warna peach itu pertidaksamaan garis yang keempat. Sehingga arsirannya itu yang berwarna biru, itu yang merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, kita gambar lagi biar lebih jelas bidang kartesius, dan yang gambar biru segitiga itu adalah hasil dari penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel, contoh soal yang pertama. Dan kita beri nama DHP, yaitu daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Selanjutnya, Ibu akan lanjut ke contoh kedua. Contoh kedua, tentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang daerah himpunan penyelesaiannya ditunjukkan pada gambar berikut. Langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama, menentukan persamaan masing-masing garis. Nah, di sini ada 4 garis ya. Kita cari dulu pertidaksamaan garis yang pertama. Kita pisahkan garis tersebut, ya kita buat bidang kartesius. Nah, pertidaksamaan garis yang pertama itu melewati titik koordinat 0,2 dan min 4,0. Kemudian angka 2 dikalikan ke X. Maka didapatkan hasilnya 2X. Selanjutnya, min 4 dikalikan ke Y. Hasilnya kita tulis ditambah 4Y. Jadi ini adalah kali silang ya untuk menentukan pertidaksamaan garisnya. Sama dengan 2 dikalikan dengan min 4. Kita hitung hasilnya, 2X dikurang 4Y sama dengan min 8. X dikurang 2Y sama dengan min 4. Ambil satu titik uji yang ada di daerah himpunan penyelesaiannya. Yang paling mudah adalah titik 0,0. Persamaan garis yang pertama, kita substitusikan nilai X dan Y-nya. Ganti jadi 0. Nah, kita tentukan tandanya. Karena 0 di posisi kiri dan min 4 di posisi kanan, itu lebih tepat tandanya lebih besar. Selanjutnya, pertidaksamaan garis yang kedua. Kita pisahkan dulu garisnya di bidang kartesius, yaitu pertidaksamaan garis yang kedua melewati titik 0,4 dan 5,0. Kita kalikan 4 dikalikan ke X. Hasilnya adalah 4X. Selanjutnya ditambah 5 kita kalikan ke Y. Hasilnya didapatkan adalah 5Y. Kemudian
sama dengan 4 kita kalikan dengan 5. Hasilnya 4x ditambah 5y sama dengan 20. Persamaan garis kedua, 4x tambah 5y sama dengan 20. Kita lakukan titik uji dengan mengganti nilai x dan y-nya dengan 0. Sehingga didapatkan adalah 0, tanda yang tepat adalah kurang dari 20. Sehingga pertidaksamaan garisnya adalah kurang dari sama dengan. Selanjutnya pertidaksamaan garis yang ketiga. Kita gambarkan pertidaksamaan garis yang ketiga di bidang kartesius. Nah, kita lihat ini adalah garis sumbu Y di mana persamaannya X sama dengan 0. Persamaan garis ketiga X sama dengan 0. Karena daerah himpunan penyelesaiannya berada di sebelah kanan garis X sama dengan 0, artinya sumbu X positif. Maka tanda yang dipakai X besar sama dengan 0. Kemudian pertidaksamaan garis yang keempat. Kita gambar bidang kartesius. Nah, di sini juga sama ya, yang diarsir adalah daerah sumbu positif. Sumbu X persamaannya Y sama dengan 0. Persamaan garis yang keempat. Karena daerah himpunan penyelesaiannya berada di sebelah atas garis Y sama dengan 0, maka diperoleh pertidaksamaannya Y besar sama dengan 0. Ya, itu ya tadi hasil dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Demikianlah penjelasan materi sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga video ini bisa menambah pemahaman tentang materi sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.